Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang warisan dari leluhur kita atau sesepuh-sesepuh kita. Bagaimana beliau-beliau zaman dahulu menyikapi banyaknya keragaman atau banyak macam dari misteri burung perkutut lokal alam. Sedangkan pada waktu itu atau pada zaman itu belum ada namanya buku, kitab maupun alat-alat lainnya. Cara sesepuh-sesepuh kita dulu, cara mengungkap misteri dari burung perkutut menggunakan apa dan seperti apa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Burung perkutut lokal alam adalah salah satu jenis dari burung yang usianya sudah sangat tua dan langka, di mana burung perkutut ini sudah tumbuh dan berkembang dari zaman sesepuh-sesepuh kita dulu, di zaman nenek moyang kita dulu atau orang-orang tua kita terdahulu. Sedangkan zaman dahulu sampai zaman sekarang itu hampir sama. Maksudnya burung perkutut lokal alam penuh dengan misteri sama, penuh dengan macam katurangganya sama. Ibaratnya pakem perkutut dari dulu tetap sama. Sedangkan zaman dahulu belum ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang, ataupun ada buku ataupun yang lainnya. Terus nenek moyang kita dulu, sesepuh-sesepuh kita dulu, bagaimana cara mengungkap dari sekian banyak misteri yang dimiliki oleh burung perkutut lokal alam. Kami kemarin berusaha ibaratnya ngobrol dan bertukar pikiran sama seseorang yang kami anggap sepuh, kami anggap cukup, dan kami anggap mampu dan sudah lama memelihara burung perkutut lokal alam. Kami ngobrol, kami berbincang, kami ibaratnya selalu bertanya hal-hal tentang apa yang menjadi seluk-beluk burung perkutut tersebut. Kami menanyakan salah satunya, ya ini, bagaimana zaman dahulu kita memaknai contohnya burung perkutut lokal alam di saat dia manggung di malam hari, itu arti dan maknanya apa, seperti apa. Dikira pertengahan malam jam sekian. Di sela-sela obrolan kami, mereka menyebut ada satu kunci warisan dari sesepuh-sesepuh terdahulu, yaitu yang lain dan tidak bukan adalah ilmu titen. Ilmu titen ini, titen itu kalau boleh diartikan ke zaman sekarang itu pengingat. Jadi mengingat segala sesuatu yang pernah terjadi, dirangkum, baru disimpulkan. Jadi contohnya sesepuh-sesepuh kita dulu ibaratnya memperhatikan burung perkutut di waktu malam hari, dia manggung secara terus-menerus satu hari di waktu tengah malam. Mungkin senggang 3 hari atau 2 hari kejadian hal yang sama. Dia manggung terus-menerus di tengah malam. Untuk kesempatan berikutnya ketiga juga demikian. Dari situ baru ada terjadi, mungkin waktu itu contohnya lagi musim, akan adanya musim penyakit atau pagebluk. Nah, di zaman-zaman itu mereka bisa
membuat kesimpulan atau jawaban bahwa ini musim pagebluk atau musim apa akan datang apa, itu ya dari kejadian-kejadian yang sudah dialami. Makanya zaman dahulu tidak ada yang namanya buku, tidak ada alat komunikasi ataupun yang lain untuk bagaimana, oh ini artinya apa. Kita kalau zaman sekarang kan enak, tinggal kita cari artinya apa ada. Zaman dahulu kan nggak ada. Nah, orang-orang zaman terdahulu, sesepuh-sesepuh kita itu menggunakan kayak gitu. Kalau orang-orang zaman terdahulu, segala sesuatunya yang disampaikan, baik ucapan maupun tindakan tuh pasti sudah melalui kesimpulan, sudah melalui penelitian, kasarannya sudah dipertimbangkan terlebih dahulu. Contohnya ya kayak gitu. Apabila ada apa, segala sesuatu pasti sudah pernah dilalui. Ya kalau pepatah zaman dahulu itu waktu kita masih kecil, masih di bangku sekolah, guru yang terbaik adalah pengalaman. Nah, itu pengalaman pribadi itu, yaitu kata-kata itu sama dengan, kalau boleh dikaji, maknanya sama dengan ilmu titen yang disampaikan oleh sesepuh kami tadi. Jadi dari sekian banyaknya kejadian, sekian banyak contoh, sekian banyaknya yang beliau lihat, yang beliau alami, yang beliau amati, dari situ toh bisa menjadi suatu kesimpulan atau jawaban yang ibaratnya cukup menarik. Karena dari situ mungkin hal-hal yang baik dan hal yang buruk mereka juga menyimpulkan ya dari segi ibaratnya kejadian-kejadian yang mereka alami. Karena zaman dulu kan ibaratnya apabila malam hari itu kan masih belum ada yang namanya lampu penerangan. Jadi sangat bagus sekali apabila burung perkutut lokal alam ini berada di rumah tersebut. Kenapa? Karena kan burung perkutut lokal alam, jika ada hal sesuatu yang kurang pas atau kurang nyaman, yang sekiranya burung perkutut tersebut memiliki katurangan-katurangan tertentu, Joko Boyo, Singkir Sengkolo, dan yang lain-lain, pasti dia akan manggung, dia akan teriak. Dia akan melihat atau merasakan, atau dia tahu adanya hal yang kurang bagus, pasti dia teriak, pasti dia manggung. Nah, itulah dari anggungan tersebut disimpulkan bahwa titen itu adalah, kalau boleh kami bilang ya, itu pengalaman ilmu termahal dari orang zaman dahulu yang masih bisa kita praktekkan dan masih bisa kita laksanakan hingga saat ini. Karena titen sendiri itu kalau kita amati, kita telusuri, kita rasakan, memang setiap kita mempunyai burung perkutut lokal alam dengan kriteria-kriteria tertentu. Kalau kita pahami, kita detail, kita teliti burung perkutut kita, oh iya ternyata begini, oh ternyata begini, hampir mirip, hampir sama seperti yang beliau sampaikan. Jadi intinya ilmu titen tadi itu menurut kami ya sebuah warisan dari leluhur yang sangat bagus, yang masih bisa kita terapkan dan masih bisa kita jalankan apabila kita memelihara burung perkutut lokal alam sampai saat ini. Karena dibalik ilmu titen tadi itu adalah intinya ya butuh yang namanya pengalaman, butuh yang namanya kesabaran,
butuh yang namanya teliti, dan juga kita harus ibaratnya mengingat apa-apa kejadian, baru kita rangkum jadi satu, baru kita simpulkan menjadi sebuah jawaban yang dapat mewadahi atau dapat menjawab dari suatu hal yang mungkin ditanyakan oleh teman dan rekan kita. Mungkin itu hal yang menarik dari ilmu titen, warisan leluhur kita yang terdahulu, warisan ilmu yang bisa kita terapkan hingga saat ini, yang cukup menarik dan ibaratnya penjambarannya sangat masuk akal dan mudah kita serap dan kita tangkap hingga saat ini. Intinya titen itu kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati dan lalui. Dari situ menjadikan kita lebih pintar dan paham.